Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Bos Podcast Bawaslu Ngobrol Santai. Saya Duyanti Adesra Putri. Hari ini kita akan membahas persiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Karena kita tahu pada hari ini sudah ada kesepakatan antara KPU, DPR, dan pemerintah dalam menetapkan hari pemungutan suara untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dan pemilihan serentak di tahun 2024. Di mana pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 dan untuk pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, untuk dalam rangka persiapan pelaksanaan tersebut, kita akan berbincang dengan pakar kepemiluan dari Universitas Andalas, yakni Bapak Dr. Khairul Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan saya Duyanti Adesra Putri di Bos Podcast Bawaslu Ngobrol Santai. Nah, hari ini teman ngobrol kita nih pakar kepemiluan dari Universitas Andalas. Mungkin kita sapa dulu Bapak Dr. Khairul Fahmi. Halo Bang, selamat siang. Siang, Dwi. Izin. Ya, semua. Oke, nah karena saya juga kebetulan adalah mahasiswa beliau, jadi mungkin karena kita adanya di Bos Podcast ya, saya mau izin dulu untuk manggilnya, boleh panggil Bang aja ya Bang? Ya, lebih mudah kan? Iya, ya tapi highlight di kepala nggak menggambarkan ya Bang? Oke, nah gini sahabat Bawaslu, hari ini kita bakal bahas tentang pemilu dan pemilihan serentak yang sudah ditetapkan. Tapi sebelum masuk ke sana nih Bang, kita mau mungkin ada bercermin lah atau mengevaluasi kinerja Bawaslu pada pemilu serentak di tahun 2019 dan di pemilihan 2020. Nah, pandangan Abang sendiri nih apa terkait dengan bagaimana kinerja Bawaslu pada pemilu dan pemilihan serentak itu, Pak? Ya, kalau pertanyaannya soal kinerja, tentu kita mulai dari apa sebetulnya mandat yang dimiliki Bawaslu kan? Tugas Bawaslu itu apa? Fungsinya apa? Kalau kita baca Undang-Undang Pemilu, paling tidak ada dua fungsi utama Bawaslu. Pertama itu mengawasi penyelenggaraan pemilu, yang kedua adalah melakukan penegakan hukum pemilu sesuai kewenangannya. Dan dari dua kewenangan ini, kita lihat yang pertama di pengawasan misalkan. Di pengawasan, kalau kita lihat di kinerja tahun 2009 dan tahun 2019 dan 2020, dan dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu kan dari rentang satu periode ke periode yang berikutnya itu kan cukup bagus ya, naik ya. Kita bisa lihat bahwa temuan-temuan pelanggaran-pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu itu kan mayoritas berasal dari temuan. Kalau berasal dari temuan, ini kan menunjukkan bahwa kerja Bawaslu beserta semua jajarannya sampai ke lapangan itu semakin hari semakin baik ya. Itu dari segi pengawasan. Saya sebetulnya tidak dalam posisi kalau semakin banyak kasus ditemukan Bawaslu itu semakin baik, bukan itu konteksnya ya. Tetapi itu satu aspek saja. Aspek lainnya adalah kita kan juga bisa melihat gimana kasus-kasus yang ditangani itu bisa menjadi trigger untuk mendorong peserta pemilu untuk tidak lagi melakukan pelanggaran. Jadi efek domino itu sebetulnya yang dilihat dari segi kalau ingin mengukur satunya adalah kinerja Bawaslu itu. Kedua, dari segi fungsi penegakan hukumnya, kalau kita bandingkan data dari periode ke periode, ini juga ada kenaikan di periode tahun 2019 dengan periode tahun 2020 ya. Baik itu di penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran pidana, itu juga naik. Termasuk juga penanganan penyelesaian sengketa ya. Itu sengketa-sengketa yang diselesaikan Bawaslu itu kan cukup baik ya, proses dari awalnya sampai ke akhirnya itu. Dan kalau kita lihat itu secara umum, saya melihat bahwa kinerja Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang secara kelembagaan terus diperbaiki dari undang ke undang-undang, terakhir Undang Nomor 7 tahun 2017 itu bagus. Dan saya kira ini juga modal untuk bagaimana nanti di pemilu tahun 2024 kinerja pengawasan dan kinerja penegakan hukum itu mesti semakin baik lagi, karena Bawaslu sudah punya pengalaman banyak dengan pemilu tahun 2019 dan juga pilkada tahun 2020 lalu. Oke, gitu ya sahabat Bawaslu, kalau kita mau mengevaluasi kinerja Bawaslu di pemilu 2020 dan pemilihan 2019. Tadi kan kita juga bahas regulasi nih Bang.
di pemilu 2019, di pemilihan 2020, sampai dengan nanti pemilihan serentak di 2024 pun, dari segi regulasinya kan tidak ada perubahan. Ya, Kita masih masih sama, tetap betul. pakai undang-undang yang lama. Ya. Sementara mungkin dari prosesnya tentu harusnya ada yang harus berubah. Tapi karena sudah diputuskan sampai sejauh ini belum ada perubahan, kira-kira implikasinya terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 itu gimana, Mbak? Kalau implikasi regulasi itu kan bisa dua ya. Pertama, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di pemilu periode sebelumnya, periode 2019 dan 2020 itu tentu akan menjadi akan dihadapi tantangan yang sama di pemilu tahun 2024. Berbagai catatan-catatan yang sudah dimiliki oleh Bawaslu terkait baik itu pengawasan, baik itu penegakan hukum, itu pasti akan dihadapi lagi di tahun 2024 lalu. Di sini sebetulnya ada positifnya untuk Bawaslu. Dengan tiadanya perubahan regulasi, Bawaslu cukup kemudian membenahi beberapa hal mungkin yang dianggap mungkin lemah, kemudian juga beberapa masalah-masalah dalam pelaksanaan tugas sebelumnya itu bisa diperbaiki ya. Itu sisi positifnya ya, karena masih berangkat dari regulasi yang sama. Cuman negatifnya adalah ada catatan-catatan evaluasi di pelaksanaan pemilu tahun 2020 dan tahun 2019 itu yang memang mengharuskan itu diperbaiki regulasinya. Iya. Karena masalahnya itu bersumber dari regulasi. Ya, kalau keputusan politiknya undang-undang tidak diubah, maka masalah yang hampir sama akan sulit diselesaikan untuk di tahun 2024 nanti itu. Ya, jadi saya kira ini perlu memang strategi antisipasi ya. Kalau keputusan politiknya adalah tidak mengubah undang-undang, maka Bawaslu perlu memikirkan strategi yang sifatnya itu lebih ke preventif. Gimana caranya pelanggaran-pelanggaran di periode pemilu 2019 dan 2020 yang kemudian tidak bisa dihadapi, tidak bisa ditangani dengan menggunakan undang-undang yang ada karena kelemahan regulasi itu. Nah, gimana strateginya nih? Bawaslu mesti memikirkan juga apa caranya supaya pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak kemudian terjadi. Ini saya kira salah satu ruang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Namun kelemahannya kalau tetap terjadi tentu Bawaslu punya keterbatasan untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Gitu. Iya. Karena kita juga punya pengalaman misal dalam hal penanganan pelanggaran yang kemudian tidak bisa dieksekusi karena keterbatasan undang-undang nih Bang. Misal kayak durasi waktunya kah, atau dibatasi subjeknya dalam pelanggaran itu. Tapi memang sampai sejauh ini karena keputusan politiknya seperti yang sudah disampaikan Bang Fahmi sebelumnya adalah tidak merubah undang-undang itu, jadi sebagai penyelenggara tentu sifatnya siap aja dengan ya proses mesti itu. tidak ada pilihan lain. Iya. Bawaslu itu tidak punya pilihan lain kalau soal undang-undang ya. Iya. Ya kalaupun dibikin adakah jalan untuk mengatasi masalah itu? Untuk beberapa hal saya kira Bawaslu sudah lakukan. Contohnya peraturan bersama Bawaslu terkait dengan sentra gakumdu untuk pilkada. Ini kalau mau jujur ya, secara ilmu hukum itu kritiknya banyak. Ya, kenapa undang-undang pilkada tidak ngatur seperti itu? Tapi Bawaslu bersama dengan kepolisian bersama kejaksaan bikin peraturan bersama yang kemudian menyamakan mekanisme penanganan tindak pidana yang ada di undang pilkada itu dengan yang ada di undang-undang. Itu kalau dari segi regulasi itu bermasalah. Tapi karena tujuannya itu baik, ya tujuan peraturan bersama itu baik dalam rangka efektivitas penanganan tindak pidana, ya tidak apa-apa. Akhirnya orang kayak saya misalkan ya, akademisi sekalipun mungkin saya bisa mengkritik dari segi teknis perundang-undangannya, tapi karena ada tujuan baik yang dibalik keberadaan peraturan itu tidak apa-apa, lanjut aja. Selagi tidak ada masalah ya jalan gitu. Karena kewenangan penegakan hukum itu diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, khusus pidana ya. Nah, kalau ada kelemahan di situ sepanjang tidak menabrak ketentuan undang, ya boleh, tidak apa-apa. Apalagi ya kita bisa baca undang-undang administrasi pemerintahan ya. Administrasi pemerintahan itu kalau kita baca posisi Bawaslu dalam perspektif undang-undang itu, Bawaslu itu kan badan atau pejabat pemerintahan yang memang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang Pemilu untuk mengawasi pelanggaran pemilu dan juga pemilihan kepala daerah. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, dia boleh yang namanya bikin kebijakan yang dituangkan dalam Perbawaslu. Tidak apa-apa. Ya. Tapi sekali lagi ya, memang dia sepanjang dia itu memang ditujukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan kewenangan,
tidak menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, kemudian dia itu tidak mengandung konflik kepentingan di situ, lalu kemudian dia memang memiliki kemanfaatan untuk kemudian melaksanakan pemilu secara jujur adil. Gitu. Nah mungkin banyak juga nih mungkin perbawaslu yang menutupi kekurangan dari undang-undang itu sendiri ya bang, baik undang-undang pemilu ataupun undang-undang pemilihan. Nah Ya. kalau misalkan bicara soal penanganan pelanggaran, terus proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kan sebenarnya punya keterbatasan juga dengan perubahan regulasi yang tidak sampai hari ini tidak terjadi, kemudian juga dengan tahapan pemilu dan pemilihan 2024 yang akan beririsan kalau kita tarik dari tanggal pemungutan suaranya ya bang. Terus juga ada keterbatasan anggota Bawaslu atau personil di Bawaslu sendiri. Nah kira-kira warning apa nih bang yang harus menjadi alarm atau lampu lah buat Bawaslu dalam melakukan persiapan terhadap pelaksanaan pemilu di serentak di tahun 2024? Ya, kalau kita lihat keputusan terakhir itu ya, pemungutan suara pemilu itu kan di Februari ya, Februari tahun 2024, pilkada itu di November karena itu amanat dari undang-undang pilkada. Ini sekalipun ada selisih waktu yang seperti itu, tapi tentu akan ada nanti proses yang sedang berjalan pasca pemungutan suara tahun 2024 di pemilu serentak itu dengan dimulainya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Barangkali pertama memang penting akankah ada irisan, akan ada irisan karena waktunya kan panjang itu ya, dan saya kira identifikasi terhadap potensi masalah-masalah di beberapa tahapan akhir di pemilu dan tahapan awal di pilkada itu penting diidentifikasi agak lebih detail ya. Lalu kemudian kalau ada selisih yang kemudian mungkin bisa membingungkan, misalkan penanganan pidana, penanganan pelanggaran administrasi selama proses itu sedang berjalan, misalkan sebelum ditetapkan hasil misalkan ya, kan mungkin saja ya, mungkin ada pelanggaran administrasi dalam proses rekap di tingkat kabupaten, di provinsi, nasional ya, itu kan mungkin saja ya. Kalau ada selisih waktu yang kemudian tahapan awal pilkada dan tahapan penyelesaian di pemilu itu yang berhimpitan, di sini penting untuk coba diidentifikasi lebih detail. Lalu barangkali membagi peran antar personil Bawaslu itu menjadi sangat urgen. Ya caranya mungkin secara bertingkat ya. Kalau dalam pilkada mungkin perannya itu kan lebih banyak di provinsi dan kabupaten kota. Ya. Kalau untuk pemilu tentu akan aja nanti di tingkat nasional juga ya. Nah, mungkin membagi peran di tingkat provinsi dan kabupaten kota ini yang saya kira menjadi sangat penting. Selain setelah identifikasi perhimpitan jadwal itu bisa dilakukan secara lebih teliti. Oke. Nah tadi kita bicara soal amanat undang-undang. Nah kalau misalkan kita baca undang-undang pemilihan nih bang, khusus di pasal 157 undang-undang pemilihan, itu kan mengamanatkan untuk perselisihan hasil pemilihan diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus sampai dilaksanakannya pemilihan serentak tahun 2024. Yeah. Ke depan kan, karena dia di undang-undang kan mengamanatkan sebelum pemilihan serentak nasional. Nah kita udah punya tanggal hari pemungutan suara pemilihan nasional nih. Memang di ayat 2 diberikan kewenangan itu ke Mahkamah Konstitusi sampai ada peradilan khusus itu. Ini kan juga sebenarnya amanat undang-undang yang kalau mau kita analisa harusnya sebelum pemilihan 2024 ini udah ada badan peradilannya. Tapi hingga hari ini kan belum ada gambaran akan adanya membentuk badan peradilan, tapi juga tidak merubah undang-undangnya sendiri. Nah, apakah nanti di pemilihan di 2024 Mahkamah Konstitusi itu masih punya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan ini? Ya kalau kita memaknai pasal 157 itu secara tekstual, tidak ada lagi kewenangan MK. Karena dia tegas ya, kewenangan MK itu limitatif sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus sebelum pelaksanaan pemilu serentak. Pemilu serentak di situ kan pemilu tahun 2024. Ya kaitan antara pasal 157 itu dengan ketentuan peralihan ya. Nah, jadi kewenangan penyelesaian sengketa hasil itu tidak lagi akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi nanti ya, kalau kita hanya menyandarkan kepada undang-undang ya. Lalu problemnya apa? Problemnya sekarang Badan Peradilan Khusus yang diamanatkan pasal 157 ayat 2 itu belum dibentuk ya, belum bentuk. Saya ya dalam posisi ini memang melihat agak dilematis ya. Kemarin sempat menyuarakan ya udah itu undang-undangnya diubah saja. Iya. Pasal 157 itu diubah saja. Namun ternyata di posisi pemerintah mereka juga dilema sebetulnya.
Kenapa? Karena pasal 157 itu dibentuk atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Benar Putusan Bang. MK tahun 2013 yang kemudian mengamanatkan agar penyelesaian perselisihan hasil pilkada itu diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus. Ya kan? Nah, jadi ya kalau Badan Peradilan Khusus itu dibentuk karena melaksanakan mandat putusan Mahkamah Konstitusi lalu dituangkan ke dalam bentuk undang-undang, ya kan repot juga pemerintah untuk mengubah ketentuan pasal 157 itu. Namun sebetulnya ini bisa dijawab dengan putusan MK nomor 55 tahun 2019 yang di dalamnya itu juga telah memasukkan pilkada itu sebagai bahagian dari desain keserentakan. Kalau pilkada itu sudah masuk dalam desain keserentakan, artinya secara rezim pemilu udah selesai, dia masuk dalam konteks pemilu gitu. Kalau sudah masuk rezim pemilu, maka sebetulnya beralasan bagi pemerintah dan DPR untuk mengubah pasal 157 itu. Memasukkannya ke kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Menyerahkan kembali wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah ini kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, cuma sekali lagi mungkin ya, ini asumsi saya, dugaan saya, karena saya juga belum pernah berkomunikasi dengan pihak pemerintah yang mempunyai otoritas. Dugaan saya, sikap yang sampai sekarang masih belum mengubah undang-undang pilkada khususnya di ketentuan tentang pemilihan Badan Peradilan Khusus itu lebih yang tadi itu. Makanya saya tentunya tetap menyuarakan supaya KPU, Bawaslu itu selalu mengkomunikasikan ini dengan pemerintah. Ya kapan perlu mungkin ada langkah-langkah lain yang memungkinkan bagi pemerintah untuk bagaimana memberi kepastian terhadap ini ya. Karena pilihannya kan masih antara dua nih. Bertahan dengan ketentuan 157 ayat 2 itu atau mengubah 157 dan mengembalikan wewenang ini ke Mahkamah Konstitusi ya. Kalau saya di antara dua pilihan ini saya lebih cenderung ini diubah pasal 157 dan wewenang ini diberikan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Tidak dibentuk Badan Peradilan Khusus. Ya, alasannya sederhana aja. Badan Peradilan Khusus itu dia pasti akan berada di salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Apakah itu alternatifnya cuma dua, Badan Peradilan Umum atau Badan Peradilan Tun. Karena tidak mungkin di Badan Peradilan Militer, tidak mungkin juga di Peradilan Agama. Ya kan? Nah, cuma untuk Aceh akan punya problem. Di Aceh itu kan fungsi peradilan umum itu kan ada di Mahkamah Syariah. Iya kan? Nah, jadi alternatifnya hanya dua ya. Kalau di Aceh mungkin bisa di Tunnya ya atau di umum. Tapi kajian terkait alternatif ini sejauh yang saya baca belum ada. Mau ditaruh di peradilan umum seperti apa desainnya? Mau ditaruh di peradilan Tun seperti apa desainnya? Apakah sama ini dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang hari ini diselesaikan dulu di Bawaslu, lalu kemudian setelah itu boleh mengajukan permohonan banding ke PT Tun misalkan. Apakah seperti itu? Atau dia punya mekanisme sendiri? Belum lagi soal ini, kajian berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjadi hakim. Ya, taruhlah diambil dari hakim peradilan umum atau peradilan Tun. Berapa banyak SDM yang ada di peradilan umum dan peradilan Tun itu yang siap untuk kemudian diterjunkan untuk menjadi hakim dalam kasus ini. Apalagi kalau peradilan umum kita ya, apalagi di peradilan umum yang kelas 1A misalkan yang di ibu-ibu kota provinsi, itu kan kredit sekali kasusnya. Kalau ditambah lagi beban ini, saya memperkirakan bebannya sangat luar biasa di pemilu itu. Bisa-bisa penyelesaian kasus sengketa hasil pemilu itu akan bisa menyebabkan kasus-kasus biasa yang lain itu akan tertunda. Gimana nasib para pencari keadilan ini? Gitu. Jadi saya melihat ya, pemerintah pun belum kelihatan arahnya membentuk peradilan khusus. Kalaupun akan membentuk, belum ada kajian, belum ada argumentasi, belum ada desain yang kemudian yang akan diterapkan terkait dengan badan peradilan khusus itu. Dan sebaliknya di Mahkamah Konstitusi kita kan tahu MK ini punya pengalaman banyak ya, pengalamannya banyak dan sampai hari ini saya kira MK masih dipercaya sebagai lembaga peradilan betul untuk menyelesaikan sengketa hasil itu. Makanya menurut saya pilihannya itu ya bagaimana pasal 157 itu diubah, kemudian kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada itu tetap diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Soal ada ruang untuk kasus lama, misalkan kayak kasus Akil Mukhtar, misalkan itu di mana-mana pasti akan terbuka ruang seperti itu. Tapi yang penting bagaimana pengalaman penanganan kasus itu menjadi basis argumentasi untuk mengembalikan ini ke MK dan segala peluang penyimpangan itu kan bisa dilakukan diawasi
diefektifkan melalui proses pengawasan di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dan saya sampai hari ini masih yakin kok di MK masih bisa kita percaya untuk hal-hal yang seperti ini. Oke. Nah, menarik nih kalau misalkan kita bicara kepemiluan, apalagi terkait dengan regulasinya sendiri ya. Itu sebenarnya terbuka aja peluang untuk pilihan-pilihan yang ada. Mungkin dari Bang Fahmi sendiri lebih memilih untuk dia dikembalikan aja ke Mahkamah Konstitusi, tentu dengan perubahan dari undang-undang pemilihan itu sendiri. Nah, mungkin kita tunggu aja sahabat Bawaslu pilihan-pilihan apa, pilihan politik yang bagaimana nanti kemudian akan diambil oleh legislatif kita untuk merubah atau mengembalikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Kita sampai di akhir podcast kita pada siang hari ini. Kita jumpa lagi di Bos Podcast berikutnya. Saya Duyanti Adesra Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kita belum selesai, Bang.